hanya sekedar kritikan saja. Salam boros. Minat membaca itu tidak mungkin kan abang dari lahir langsung ada minat baca itu tumbuh, tapi apa sebenarnya yang membuat abang bisa untuk tertarik dengan dunia baca itu, kira-kira apa sebenarnya? Sebenarnya saya ini bukan salah seorang yang gila buku juga. Ya, istilahnya kutu buku lah. Bukan kutu buku juga. Sama lagi. Kalau soal tadi saya katakan kalau soal baca berita ya mungkin setiap hari itu saya baca. Tapi kalau soal baca buku sekarang malah jarang-jarang. Tapi yang namanya membaca itu sangat penting. Tadi kita sudah bahas bersama untuk mengenal dunia, mengenal isu. Nah, awal abang tertarik baca buku. Oh iya. Pertama itu saya membaca waktu SD kan kita baca-baca tentang Budi kan. Tapi saya tuh jujur ya, saya pernah baca buku kelas 3 SD kalau tidak salah itu. Kelas 3 apa kelas 4. Pokoknya sebelum saya kelas 4 ya kalau tidak salah. Jadi mama saya kan membeli buku tentang sejarah-sejarah. Waktu itu saya masih ingat ya, itu buku tentang sejarah-sejarah kayak Pizarro kalau tidak salah. Itu salah satu Pizarro itu salah satu orang Spanyol yang turun di Amerika Latin, lebih khusus di negara Peru. Kalau tidak salah itu di bawah pimpinan dia membantai orang-orang suku Indian kalau tidak salah, suku Indian atau suku saya lupa di Peru itu ya. Machu Picchu itu ya, yang Machu Picchu itu kan, yang ada di atas gunung yang punya candi-candi gitu kan. Nah itu kalau tidak salah itu saya baca itu sejak kelas 3 SD. Terus tentang bagaimana Columbus menemukan benua Amerika. Itu saya baca itu dari kelas 3 SD. Iya, saya baca. Iya, saya baca itu. Mama saya belikan buku itu, terus banyak lagi buku-buku yang saya baca waktu SD itu yang tentang sejarah-sejarah dunia gitu. Makanya setelah saya baca buku itu diberikan peta itu. Saya ngeliat, oh ini kira-kira ini benua Amerika di mana nih, negara Peru di mana nih. Jujur Bung Pasko, saya tuh dulu waktu SD itu dari kelas 3 sampai kelas 4 sampai kelas 6 banyak menghafal ibu kota negara gitu. Iya serius, itu karena saya baca, oh ini sejarah Pizarro, dia menjajah suku Inka. Oh ya, suku Inka. Suku India itu di Amerika. Suku Inka. Suku Inka. Dari situ sih saya tertarik, makanya saya membaca. Nah, terus dulu bapak saya itu kalau dia ke kota kabupaten, dia membeli koran tuh. Koran Pos Kupang dulu. Dengan Flores Pos di tempat saya. Beli terus saya baca opini. Nah, jujur ini serius. Terus saya tertarik dengan bola. Akhirnya saya suruh beli majalah bola. Akhirnya dibelilah majalah bola, saya baca. Jadi dari situ, dari SD kelas 3 sih. Saya senang membaca yang seperti itu. Jadi bukan karena waktu saya sudah dewasa, bukan. Kalau dewasa tadi mungkin saya baca tentang tahu tentang Soekarno itu seperti apa sih. Terus Che Guevara seperti apa gitu kan. Terus soal Tan Malaka itu apa sih? Tapi kalau soal yang sejarah-sejarah tadi yang tentang Columbus dan segala macam tentang suku Inka tadi yang dibantai oleh Pizarro itu, saya kelas 3 SD itu saya baca itu. Iya serius, saya kaget. Wah ini ternyata negara Peru punya suku besar namanya suku Inka yang membangun Machu Picchu kalau tidak salah. Dan itu sejarah peninggalan yang luar biasa, peradaban yang luar biasa itu. Dan itu saya sudah tahu itu sejak SD. Masih SD. Saya sampai sekarang ini belum tahu itu. Gara-gara dibeli sama ibu saya. Apakah mama dan bapak juga punya kebiasaan membaca? Tidak juga. Tidak, kalau ibu itu dia lebih kebanyakan berdoanya. Baik, biasa. Iya ya. Berarti jadi tidak tahu alasan kenapa sampai bisa nyaman, hanya karena dibiasakan untuk baca buku akhirnya itu, atau mungkin ya tadi tidak ada alasan tertentu yang membuat abang untuk nyaman untuk harus membaca karena itu lebih ke belajar, ingin tahu lebih ingin tahu ya, bukan cuma dibaca. Saya lebih suka sekali dengar radio. Dengar radio waktu SD, radio ya maklum kan
kita di kampung itu dulu kan masih pakai generator kan. Iya. Ya kan. Yang mati menyala jam 6, jam 12 kadang mati atau pagi nanti mati. Kadang kan pagi itu kan dengar berita olahraga, terus Iya. dengar berita tentang perkembangan politik Indonesia. Saya senang sekali. Iya. Pagi-pagi saya bangun hanya untuk dengar berita olahraga sama dengar berita kejadian hari ini atau kemarin di Indonesia, peristiwa seperti itu. Dengar itu saja. Saya senang. Begitu. Jadi hanya karena rasa ingin tahu, penasaran, Iya. itu saja yang mendorong Iya. banget kamu baca. Luar biasa. Karena ya, terus terang ya banyak teman-teman yang ingin membaca tapi bingung mulai dari mana. Karena ya pegang buku hanya 1-2 halaman udah rasa mungkin capek atau bosan atau apa gitu, seperti apa ditinggalkan. Dan itu tadi ya, kuncinya. Makanya tadi saya tanya alasannya apa, ternyata hanya ingin tahu ya, Ingin tahu. ingin tahu akhirnya kalau bisa membaca buku. Dan saya ya di video awal saya sudah pernah buat itu dan saya sharing ya, abang salah satu tuh mentor saya untuk membaca. Selain Mas Tommy tahu kemarin meninggal, Mas Tommy di Bang Tom. Mas Tommy, Pak Sem gitu. Jadi artinya minat membaca, budaya baca itu hal yang paling penting. Jadi kuncinya penting ke tidak membaca itu untuk kita, itu perlu disadari dulu. Jadi kan yang namanya membaca itu berarti berpikir ya. Sepakat. Ya kan? Ada kata filsuf dulu, saya lupa yang bilang kamu ada ketika berpikir. Descartes. Ya, tahu nggak siapa itu? Descartes. Descartes ya. Descartes sih. Jadi itu ya, saya lupa itu siapa itu. Jadi ya kamu ketika kamu berpikir berarti kamu ada. Gitu. Iya. Jadi itu yang membuat saya tertarik gitu. Berpikir, baca deh berpikir. Iya. Gitu kan? Makanya kita ada tuh karena kita berpikir gitu. Iya. Dari mana ya, baca juga. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi membaca itu lebih ke berpikir ya. Jadi membuat kita apa ya, kata Descartes itu apa, Tatsuhito Ergosu ya, artinya manusia itu hewan yang berpikir itu. Nah, jadi membaca itu aktivitas membuat kita berpikir. Jadi itu pentingnya membaca ya. Selain membaca tadi alasannya kita sudah temukan bahwa hanya karena penasaran, hanya ingin tahu, akhirnya tertarik untuk membaca ya. Selain itu bicara soal yang tadi, mungkin ketika dirigen di depan, ketika teman-teman tertawa, apakah abang tidak malu atau mungkin apa begitu, mungkin ya sudah saya salah atau mungkin ini jadi mungkin malu dan mungkin tinggal, kenapa sebabnya tidak seperti itu? Jujur ya, namanya kita ketika salah di depan umum kan manusiawi, malu ya. Siap. Malu gugup. Siap. Tapi di situ ada kata mantan ketua lu, namanya Kak Bintang. Siap. Kak Bintang Siregar. Oke. Kamu nggak boleh seperti itu, kamu harus persiapkan diri. Siap. Gak apa-apa kamu salah hari ini, besok kamu tidak boleh salah lagi. Siap. Salah itu adalah pelajaran. Siap. Itu yang saya dapat dari kakak senior namanya Kak Bintang. Siap. Jadi dari situ saya mulai belajar, dan juga dia bilang kamu harus belajar jadi pemimpin, tidak boleh malu. Siap Kak? Saya bilang karena saya juga kesini untuk belajar memimpin. Iya. Nah, jadi itu yang membuat saya itu belajar sebenarnya dari kesalahan juga. Iya. Kita jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu. Jangan pernah malu, karena walaupun kita salah itu adalah pelajaran buat kita untuk dapat memperbaiki sedikit demi sedikit. Siap. Ya. Jadi itu mungkin itu mental pemimpin ya, itu salah satu ya, mental pemimpin, bagaimana ya orang mau menertawakan kita dengan apa yang kita lakukan ya. Seperti tadi abang tadi sampaikan bahwa ya itu manusiawi, artinya setiap manusia punya pola pikir beda-beda ya. Macam tadi ya, abang salah satu abang saya juniornya abang tadi macam kemudian ya waktu itu masih polos kan di organisasi, jadi tidak mengerti bahwa organisasi itu membuat bukan menampung atau bukan menghimpun orang-orang yang benar atau yang pintar, tidak, tapi menghimpun orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Membuat orang yang salah jadi benar. Itu saya yang salah saya kan dasar banget tuh. Kenapa? Karena tadi kan saya katakan bahwa dari orang yang pemalu, kan, terus orang yang gugup menjadi berani itu. Kenapa itu belajarnya di sana? Karena kita itu bisa itu karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Dan
itu saya paling senang. Yeah. Satu orang yang sangat menghargai namanya proses. Karena saya dididik di organisasi itu. Okay. Dari senior saya itu soal proses. Okay. Ya. Hasil itu kemudian tapi proses. Jadi kan kadang-kadang orang itu kan lebih mementingkan hasil. Yeah. Entah kamu prosesnya seperti apa ya, terserah. Tapi kalau saya itu lebih mementingkan pertama proses. Yeah. Jadi kalau kita lihat kan banyak ya soal ini lebih ke pimpinan sih. Iya, kepemimpinan lebih. Kepemimpinan lebih kan beda. Kepemimpinan. Pemimpin dan pimpinan kan. Kepemimpinan seorang pemimpin. Iya. Jadi kan kalau pimpinan itu kan dia menjalankan aturan perusahaan ya. Siap. Terus dia menciptakan rasa takut terhadap anak buahnya. Oke. Terus dia itu tidak melihat soal bagaimana, kebanyakan lebih tidak melihat proses tapi lebih ke bagaimana hasil. Orientasinya. Dia lebih orientasi pimpinan itu ke perintah. Iya. Sementara pemimpin itu dia lebih ke bagaimana dia kesadaran anak buahnya. Siap. Dia menjadikan contoh integritas untuk diikuti oleh anak buahnya. Seorang pemimpin dia mengatakan bahwa kamu harus disiplin, kamu datang harus jam 9, dia datang jam 9. Tapi seorang pimpinan dia bilang kamu harus datang jam 9, kebanyakan mereka datang jam 10. Terus ketika bawahannya bilang, ketika bawahannya terlambat, dia tuh sangat mengapi-api, kamu salah, kamu seharusnya datang 9. Sementara dia sendiri kan tidak tepat waktu. Iya. Iya kan? Jadi itu bedanya pemimpin dengan pimpinan. Iya. Tetapi ketika misalnya dalam proses misalnya kita itu belajar kepemimpinan, hal seperti itu pasti terjadi. Misalnya pemimpinnya telat, ya kan? Terus dia harus berusaha untuk minta maaf. Maaf saya telat dengan alasan seperti ini. Itu hal kecil. Itu contoh yang bagus loh. Siap. Begitu juga ketika kita menjadi dalam satu organisasi bukan pemimpin kita bawahan, kita juga harus minta maaf ketika kita telat waktu. Itu penting sekali. Dan disiplin waktu itu penting. Ya, jadi itu tadi perbedaan soal pemimpin dan pimpinan. Iya. Pemimpin itu tugasnya untuk menggugah jadikan contoh. Ya, kepada anak buahnya. Jadi teladan lah. Jangan menciptakan rasa takut terhadap anak buah, tapi dia harus menciptakan rasa kepemilikan, rasa kemauan itu dari anak buahnya karena contoh yang baik dari dia. Itu keintegritasannya dia. Ya. Bukan dia menciptakan rasa takut malah dia nanti ngaco jadi. Selain kesalahan yang tadi yang dirikan itu, kira-kira kesalahan apa yang lain yang menurut abangnya itu menjadi pelajaran paling penting untuk membentuk kepribadian abang menjadi seorang pemimpin? Salah menulis surat. Iya. Pernah saya menulis surat salah, terus belajar buat proposal juga sering-sering salah dulu. Iya. Ya, tapi lama-kelamaan bisa juga. Bisa. Terus pernah terbata-bata saat pidato. Siap. Saat awal. Terus saat orasi juga kadang-kadang terbata-bata. Oke. Tapi kalau terbiasa dia sudah bisa gitu. Iya. Gitu. Sering gitu saya. Kadang-kadang juga kalau lama tidak orasi gitu kan. Rindu. Lama di atas panggung, rindu. Dan juga kadang-kadang pas kita sudah dapat kesempatan kan, setelah lama nih jarak nih. Ya kita juga yang naik bingung mau dari mana. Kenapa? Karena lama tidak naik panggung dan juga mungkin kadang-kadang juga kalau kita tidak ikut diskusi dan tidak baca, kita bingung mau ngomong apa ini. Iya kan? Bingung mau ngomong apa ini apa yang saya mau bicarakan nih. Kenapa? Karena kita sudah lama tidak diskusi, lama tidak baca juga kadang-kadang, dan lama tidak naik panggung, itu bingung kita di depan mau ngomong apa ini. Makanya tadi kan baca itu penting. Diskusi itu penting dan terbiasa untuk berbicara di depan umum itu penting. Itu membantu kita. Ngomong soal salah menulis surat, saya juga pernah, Bang. Saya menulis surat, kita undangan untuk kegiatan, saya minta cap itu dicap di ketua, saya dihajar langsung bisa di organisasi daerah. Itu jadi itu pelajaran yang sangat berharga. Dan saya tidak dapat di mana-mana, tapi hanya di organisasi saya temukan itu. Tapi Bung, ini yang saya temukan ya.
soal organisasi yang kita ikuti, lebih khusus organisasi yang saya dapat nilainya paling penting itu jujur ya, ini organisasi daerah dan organisasi gerakan. Jujur, saya belajar itu di organisasi daerah selama saya pernah jadi ketua di organisasi daerah itu, bukan ketua paguyuban besarnya, tapi ketua semacam rayon lah ya. Itu bagaimana untuk melatih kita untuk sabar, setia, dan juga bertanggung jawab. Untuk mengajak teman-teman kita yang daerah ini itu kerapat saja itu setengah mati, sulit sekali. Bahkan kita waktu itu kan masih pakai SMS nih, SMS terus bawa surat ke kos. Dulu waktu saya masih ketua organisasi daerah di rayon, itu saya tuh SMS terus saya undang lewat SMS, terus bawa surat. Terus setelah surat ini pas pertemuannya sekitar jam 7 malam, saya jam 5 kering lagi, undang lagi. Kenapa? Karena setelah pengalaman sebelumnya, ketika saya melakukan SMS itu sedikit yang datang. Saya bawa surat juga sedikit yang datang. Tapi ketika saya pergi juga 3 kali nih cara nih, SMS, bawa surat, dan pergi undang lagi secara lisan sebelum waktu rapat itu saya lakukan. Dan itu butuh kesabaran. Luar biasa. Ya, karena dari pelajaran Organda itu yang membuat saya sebelum saya masuk ke organisasi gerakan, hal-hal pengabdian karakter kita itu terbentuk. Jujur, jangan pernah memikirkan Organda, karena kan itu kan rumah terkecil kita. Setelah kita paham di sini, kita bergerak di organisasi dan desa itu membuat kita mungkin hanya lingkupnya saja yang berbeda ya. Orang mungkin dari berbagai daerah, terus dengan visi misi yang lebih keren lagi lah. Mungkin itu di organisasi gerakan di Organda itu hal kecil seperti itu punya. Bahkan sampai misalnya pas kita melakukan kegiatan, ketua saya berketua itu bahkan saya itu nyapu gimana, terus angkat tai, angkat galon, itu yang saya alami. Tapi walaupun ada anggota, walaupun anggota karena apa? Karena kita tunjukkan sebagai kita adalah punya tanggung jawab di sini. Kita sebagai teladan seperti tadi aku sampaikan sebelumnya. Kita harus melayani. Bahkan hal seperti itu saya selalu bawakan ketika saya menjadi ketua di organisasi gerakan. Bahkan untuk mencuci piring kita cuci sendiri loh. Dan saya saksikan itu sendiri. Saya sampai malu, ini ketua PMKRI angkat barang kita yang anggota yang. Itu kan tadi menunjukkan keteladanan. Kalau dalam agama Katolik Kristen kita itu kan Yesus itu adalah tokoh keteladanan kita. Ya kan? Dia sebagai pelayan, bukan untuk melayani. Dilayani bukan untuk dilayani, tapi kita untuk melayani. Itu. Makanya ketika kita setia pada perkara-perkara kecil, pasti kita juga setia akan perkara-perkara besar. Makanya tadi kita jangan menyepelekan organisasi daerah. Karena saya sendiri terbentuk di Organda pertama. Saya itu saya masuk ke kampus, setelah baru di organisasi gerakan. Karakter kesetiaan pelayanan secara organisasi itu dapatnya di Organda. Serius. Jadi ada semacam naik kelas. Apa ya artinya? Ada tahapan-tahapan itu kan, prosesnya panjang. Jadi kadang kan teman-teman tanya bagaimana untuk menjadi seorang organisatoris. Kadang mereka pengennya bisa berbicara di depan, bisa bisa berpidato di depan, atau bisa menjadi seorang pemimpin. Dan saya pikir itu bukan hal yang gampang. Banyak itu proses panjang, itu melalui proses perjalanan yang panjang. Makanya tadi kan kita harus menghargai proses, jangan cuma hasil. Karena pemimpin yang lahir secara prematur, saya yakin dia akan menjadi pemimpin yang nanti hasilnya juga prematur juga, tidak maksimal. Itu saya percaya itu. Karena orang yang terlahir dari proses itu organisasinya itu akan terasa berbeda. Kita udah suka sama dia, prosesnya dari mana coba? Pertama kan misalnya pernah di pesantren ya, kalau tidak salah dia pernah dititipkan di sekolah keagamaan ya, di siapa tuh, di Bantul. Saya lupa kayak dia pernah Ahmad Dahlan atau apa dia lupa saya sejarahnya.
Terus Cokro Aminoto. Oh iya, Cokro Aminoto. Terus saya itu dia pelan-pelan belajar di organisasi, pelan-pelan dia belajar, bahkan dia belajar orasi itu sendiri di cermin, baca banyak. Iya, dia dari awal, dari dasar. Dan dia belajar diplomasi luar biasa. Tokoh paling besar salah satu Indonesia yang saya kagumi sampai sekarang beliau. Ya dia jadi seperti itu karena proses. Ya proses panjang, bukan lahir langsung jadi seperti itu. Bukan. Itu beda. Jadi bicara soal organisasi itu semacam apa ya? Jadi itu wadah untuk membentuk kita ya, entah itu baik dari pikiran sampai emosi kita. Jadi itu yang mengubah perilaku kita. Apapun yang kita lakukan itu ya tanpa harus kita tunjukkan bahwa saya ini dari organisasi atau saya ini punya banyak ilmu, tapi dari perilaku saja, perilaku kita, contoh tatap mata kita saja dengan lawan komunikasi kita, orang akan mengerti. Kita sendiri akan, wah ini orang ini tidak kosong ya. Jadi itu tadi, jadi dari proses yang panjang tadi untuk apa? Memberi diri untuk dibina ya, terus membaca, diskusi, tidak langsung baper, tidak langsung lari ketika melakukan kesalahan. Banyak proses yang harus dilalui, banyak pengorbanan juga pastinya ya. Ya selama saya awal masuk itu ya seperti tadi, justru ketua organisasi PMKRI angkat galon untuk snack di dispenser, angkat pegang sapu untuk sapu itu. Jadi banyak saya setelah dari organisasi ini saya keluar di organisasi daerah ataupun di instansi pemerintah. Kalau kita melihat organisasi pemerintah ya tidak seperti itu. Banyak justru ya sudah, kamu ke bawahan, kamu kerja, kamu tuh anggota, kamu kerja. Itu tadi contoh pimpinan Ya. Jadi itu beda ya. Jadi memang ya macam tadi abang sampaikan, karena melalui proses panjang ya untuk bagaimana memaknai arti dari pemimpin dengan kepemimpinan, pemimpin dan pimpinan itu sendiri. Jadi ya yang selama ini lakukan ya saya pikir itu pemimpin sejati lah menurut saya. Jadi kalau orang kan kadang meremehkan hal seperti itu ya. Yeah. Orang sering meremehkan. Wah, ngapain? Pemimpin tuh kalau ada acara dia di depan jas, pangku kaki, waduh, itu ngaco menurut saya. Yeah, Kenapa? Karena itu pemimpin yang prematur menurut saya. Yeah. Kenapa? Dia nanti tidak memaknai kepemimpinan seperti apa sih. Dia tidak memaknai bagaimana seorang pemimpin yang tugas melayani. Oke. Karena nanti ketika ini kayak pemimpin organisasi ini kayak kapal nih, kapal di sana nih. Nah, pemimpin yang menyepelekan hal-hal melayani ini, ketika kapal ini pecah, dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dibanding orang-orang di dalam kapal itu. Nah itu berbahaya. Iya, serius. Di mana-mana itu pasti mentalnya terserah dia lepas. Mungkin setelah dia berhenti berorganisasi itu dia akan ketika kepentingannya sudah tidak lagi, dia akan tidak pernah hiraukan lagi dengan organisasinya. Itu yang sangat bahaya. Sementara orang yang memang lahir dari nol, dia melayani benar-benar dan dia tahu suka dukanya dia berhimpun di dalam organisasi, itu dia akan bertanggung jawab terhadap organisasinya. Itu loyalitasnya itu terhadap organisasi itu penting sekali. Ya, kalau bahasanya itu gen organisasinya dapat. Iya dong. Selain kamu paham soal visi misi, kamu juga harus menerjemahkan visi misi yang kamu pahami itu terhadap perilaku dan tingkah laku kita di kehidupan organisasi itu. Ya itu tadi, bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita bergaul, bagaimana menerima perbedaan pendapat, itu hal sepele tapi memang sangat penting. Dan itu kita hanya belajar di organisasi, bukan hanya tapi yang mungkin pengalaman kita ya, mungkin dari organisasi di mana saja, baik organda, baik organisasi kampus, komunitas minat dan bakat, maupun di organisasi gerakan itu pasti seni, itu organisasi minat dan bakat kita. Maupun nanti mungkin kita
setelah itu mungkin kita mau terjun ke organisasi politik atau dunia kerja, perusahaan itu juga kan organisasi juga. Karena organisasi kan tempat berkumpulnya 1-2 orang dengan visi yang sama untuk mencapai kepentingan bersama. Kepentingan bersama, ya. Jadi setiap perkumpulan pasti punya tujuan bersama. Pasti. Pada diskusi kita kali ini kita akhir di sini, sampai di sini. Nanti kita ketemu di kesempatan yang selanjutnya. Tapi ini saya apresiasi ya terhadap podcast Bung Pasko. Karena salah satu teman seperjuangan kita di organisasi gerakan itu, ya yang sesama perhimpunan ya. Mungkin Bung Pasko adalah orang pertama yang membuat podcast seperti ini. Ya, apresiasi. Luar biasa. Saya bangga sebagai kawan perjuangan. Terima kasih. Dan juga untuk teman-teman di luar sana yang ingin bergabung ke organisasi ataupun sudah tergabung, jangan lupa untuk tetap belajar menghargai proses ya, karena di organisasi itu kita belajar untuk menjadi pemimpin, di organisasi itu belajar untuk menjadi belajar kaderisasi dan juga perjuangan dalam hal ini perjuangan akan visi yang kita akan capai, seperti untuk mencapai hasil yang kita inginkan bersama. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di diskusi-diskusi lanjutan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam waras. Salam waras.